Arsenal tertarik dengan bintang-bintang dari Liga Jerman. Kritik pedas terhadap kepelatihan Arteta. Arsenal seharusnya layak mendapatkan trofi. Arsenal ajukan tawaran resmi untuk Victor Gyökeres. Musim ini mungkin telah berakhir dengan kekecewaan, tetapi para pemimpin Arsenal tidak akan beristirahat. Para penggemar dan pemain dapat mengalihkan perhatian mereka dari musim tanpa trofi selama beberapa bulan ke depan. Mikel Arteta, Andrea Berta, dan Dewan Direksi memiliki banyak pekerjaan yang menanti di jendela transfer. Sebelum membahas bintang yang dimaksud, mari kita lihat beberapa pemain Bundesliga yang telah dikaitkan dengan Arsenal dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, seperti Benjamin Sesko dan Nick Woltemade. Sesko telah menjadi target jangka panjang bagi The Gunners, dan dengan 21 gol serta 6 assist dalam 45 pertandingan musim ini, tidak sulit untuk memahami ketertarikan mereka. Namun, dengan harga yang dilaporkan mencapai 93 juta pound, ia mungkin terlalu mahal. Di sisi lain, Woltemade dilaporkan tersedia dengan harga sekitar 42 juta pound dan juga menunjukkan performa yang mengesankan tahun ini, mencetak 17 gol dan memberikan 3 assist dalam 33 pertandingan untuk VfB Stuttgart, yang berarti rata-rata keterlibatan gol setiap 1,65 pertandingan. Namun, ada bintang mapan lain dari Jerman yang harganya bahkan lebih terjangkau, Leroy Sané. Menurut laporan terbaru dari Gary Jacob dari Times, Arsenal memiliki minat yang kuat terhadap bintang Bayern Munich tersebut menjelang jendela transfer musim panas. Meskipun ia mungkin bukan pilihan utama bagi sebagian besar penggemar, ia bisa menjadi peluang pasar yang menarik. Dengan kontraknya senilai 243.000 pound per minggu yang akan berakhir bulan depan, ia akan tersedia secara gratis. Pemain internasional Jerman ini pernah disebut oleh Pep Guardiola sebagai pemain sayap terbaik di dunia, dan dibandingkan dengan Wirtz, sehingga ini bisa menjadi kesepakatan yang layak diperjuangkan oleh Arsenal. Sebelum kita membahas alasan lain mengapa Arsenal ingin merekrut Sané musim panas ini, mari kita telah perbandingan antara Sané dan Wirtz. Dalam hal ini, data dari Fbref menunjukkan bahwa Wirtz adalah gelandang serang atau pemain sayap keempat yang paling mirip dengan Sané di Bundesliga musim ini. Untuk memahami kesimpulan ini, kita perlu melihat beberapa metrik dasar yang menjadi dasar peringkat keduanya, seperti gol plus assist, progresi bola, tembakan tepat sasaran, gol per tembakan, assist yang diharapkan, umpan silang ke area penalti, tackle yang dimenangkan, dan membawa bola ke area penalti, semua per 90 menit. Selain kesamaan statistik yang signifikan, keduanya adalah pemenang gelar di Jerman, anggota tim nasional Jerman, dan dapat bermain di berbagai posisi, yang bisa menjadi kunci bagi Arteta. Meskipun dibandingkan dengan salah satu talenta muda paling cemerlang di dunia saat ini sudah cukup menggembirakan. Sané, mantan bintang Manchester City yang meraih 2 gelar Liga Primer, masih menjadi sumber gol dan assist yang dapat diandalkan. Musim lalu, dalam 3.224 menit dan 42 penampilan, ia mencetak 10 gol dan memberikan 13 assist, yang setara dengan keterlibatan gol rata-rata setiap 1,82 pertandingan atau setiap 140,17 menit. Pada musim ini, Sané, yang dijuluki "Bintang" oleh pencari bakat sepak bola Antonio Mengo, mencetak 13 gol dan memberikan 6 assist hanya dalam 2.377 menit dari 45 penampilan, yang berarti rata-rata keterlibatan 1 gol setiap 2,36 pertandingan, atau setiap 125,10 menit. Akhirnya, meskipun Sané mungkin tidak terdengar seperti perekrutan paling menarik, ia telah membuktikan dirinya sebagai pemain sayap yang sangat efektif yang dapat bermain di kedua sisi, dan perbandingannya dengan Wirtz hanyalah bonus. Oleh karena itu, Arsenal harus berusaha keras untuk meyakinkannya datang ke Emirates musim panas ini, karena ia bisa menjadi pembeda yang nyata. Thierry Henry, legenda Arsenal, berpendapat bahwa klub seharusnya telah meraih lebih banyak prestasi dalam 3 musim terakhir di bawah kepemimpinan Mikel Arteta.
Meskipun ia menghargai dedikasi manajer asal Spanyol tersebut, Henry merasa bahwa The Gunners belum memenuhi harapan, terutama dalam kompetisi piala. Arteta, yang mulai melatih Arsenal pada Desember 2019, berhasil membawa tim bersaing di puncak klasemen Liga Premier selama 3 musim berturut-turut. Namun, mereka selalu berakhir sebagai runner-up dan gagal mencapai final turnamen apapun sejak terakhir kali menjuarai Piala FA di musim pertamanya. Henry, yang mencetak 228 gol untuk Arsenal, mengakui bahwa Arteta memerlukan waktu untuk membangun tim yang solid. Namun, ia menegaskan bahwa dalam 3 tahun terakhir, Arsenal seharusnya bisa memenangkan setidaknya 1 piala atau mencapai final. Ia mencontohkan Manchester United yang, meskipun mengalami performa buruk di Liga, tetap konsisten di ajang piala dengan mencapai 5 final dan meraih 2 gelar sejak tahun 2020. Legenda Prancis itu menekankan bahwa wajar jika publik mempertanyakan kurangnya gelar yang diraih Arsenal. Saya tidak mengatakan ini mengecewakan, tetapi wajar jika orang mempertanyakan pencapaian tim, ujarnya dalam podcast Stick to Football. Ia juga menyoroti bahwa meskipun Arteta telah membawa Arsenal bersaing di puncak liga, kegagalan untuk meraih trofi adalah celah yang perlu diperbaiki. Tanpa kemenangan atau final dalam 3 tahun, tekanan terhadap Arteta semakin meningkat. Henry menyebutkan bahwa salah satu masalah utama Arsenal adalah kurangnya striker murni. Musim ini, Arteta hanya mengandalkan Kai Havertz dan Gabriel Jesus, yang sering mengalami cedera, serta Leandro Trossard sebagai solusi darurat. Henry menegaskan, semua orang tahu Arsenal membutuhkan striker, tetapi hingga saat ini belum ada yang terwujud. Meskipun mendukung Arteta, Henry mengingatkan bahwa tanpa penyerang kelas dunia, Arsenal akan kesulitan untuk bersaing di berbagai kompetisi. Saya bukan pelatih, tetapi semua orang sudah berteriak bahwa mereka butuh striker, tambahnya. Arsenal menunjukkan keseriusannya dalam upaya merekrut Victor Gyökeres, dengan kabar bahwa mereka telah mengajukan tawaran perdana untuk striker Sporting Lisbon tersebut. Musim panas ini, Arsenal aktif mencari striker baru yang dapat menjadi ujung tombak andalan untuk musim depan. Dari berbagai nama yang ada dalam daftar target, Gyökeres dianggap sebagai prioritas utama. Penyerang Sporting Lisbon ini dinilai sangat cocok untuk menjadi mesin gol baru Arsenal setelah penampilannya yang mengesankan. Menurut laporan dari Correio da Mancha, Arsenal telah mengambil langkah konkret untuk mendatangkan Gyökeres dengan mengajukan penawaran resmi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Arsenal baru saja mengirimkan tawaran perdana mereka kepada manajemen Sporting Lisbon. Mereka mengajukan penawaran sebesar 70 juta euro, yang dianggap sudah memenuhi harga yang ditetapkan oleh klub Portugal tersebut. Sporting Lisbon dilaporkan memberikan respons positif terhadap tawaran ini, memberikan lampu hijau bagi Arsenal untuk melanjutkan ke tahap negosiasi berikutnya. Saat ini, Arsenal sedang melakukan diskusi intensif dengan agen Gyökeres, berusaha meyakinkan sang striker untuk pindah ke London Utara. The Gunners menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun di Emirates Stadium, dengan gaji sekitar 6 juta pounds per musim. Menariknya, Gyökeres juga akan mendapatkan bonus sebesar 10 juta pounds jika ia setuju untuk bergabung dengan Arsenal musim panas ini. Meskipun tawaran Arsenal cukup menggiurkan, Gyökeres dilaporkan tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sang striker dan timnya masih mempertimbangkan semua opsi yang ada dengan hati-hati. Selain Arsenal, beberapa klub top Eropa lainnya juga dilaporkan tertarik pada penyerang asal Swedia ini.